awan mendung mungkin sedang menyelimuti Barcelona. Di penghujung akhir tahun 2024, Los Culés dihadapi masalah internal yang melibatkan pemainnya, Dani Olmo dan Pau Victor. Seperti kalian tahu, krisis keuangan menjadi sumber masalahnya. Kondisi keuangan yang belum aman membuat Barcelona terganjal aturan Financial Fair Play atau FFP La Liga, sehingga Dani Olmo tidak bisa masuk ke dalam skuad El Barça untuk sisa musim ini. Secara teknis, Dani Olmo saat ini berstatus tanpa klub atau sebagai agen bebas. Kendati demikian, agennya, Andi Bara, mengonfirmasi bahwa kliennya ingin bertahan di Barcelona dan tidak mempertimbangkan opsi lain. Namun, jika situasi ini tidak terselesaikan, Blaugrana terancam mengalami kerugian ratusan juta euro. Pertama, El Barça diwajibkan membayar sisa gaji gelandang Spanyol itu sesuai nilai kontraknya yang berdurasi hingga 2030. Total gaji Olmo selama kontraknya ialah hampir 50 juta euro. Selain itu, El Barça juga harus membayar sisa utang sebesar 57 juta euro lagi kepada RB Leipzig. Terakhir, Barcelona secara otomatis tidak bisa mendapat biaya transfer dari pelepasan Dani Olmo. Menurut Transfermarkt, gelandang berusia 26 tahun itu memiliki nilai pasar sebesar 64 juta euro saat ini. Jika semua angka di atas ditotal, kerugian Barcelona sebesar 107 juta euro. Apalagi, klub sedang berjuang untuk lepas dari jeratan krisis keuangan. Beberapa fans masih berharap Barcelona berhasil naik banding, namun mayoritas merasa pesimistis terhadap opsi tersebut. Dilansir The Athletic, Barcelona mengajukan dokumen kepada Federasi Sepak Bola Spanyol untuk mendaftarkan Dani Olmo. Namun, mereka tetap tidak bisa memprosesnya tanpa validasi legal La Liga. Menurut laporan, El Barça beralasan uang hasil pemasukan tidak bisa diproses bank selama periode pergantian tahun hingga 2 Januari 2025. Hal itulah yang membuat klub Katalan dianggap melewati batas waktu untuk mendaftar ulang Dani Olmo. Ini adalah bencana keuangan terbesar, yang memiliki potensi dampak jangka panjang terhadap operasional klub. Dengan jumlah kerugian yang terus menumpuk, perjalanan klub asal Catalunya itu untuk menstabilkan keuangan akan semakin terjal dan sulit. Namun, dari kita pasti bertanya-tanya. Kenapa klub dengan basis penggemar terbanyak kedua dan pendapatan terbesar ketiga di dunia, mengalami krisis keuangan yang sangat memalukan ini? Jika kalian ingin tahu penyebabnya, simak video ini sampai habis. Berbicara tentang utang klub sepak bola, tidak hanya menyebut Barcelona saja. Melainkan setiap klub papan atas Eropa juga memiliki banyak utang, seperti dilansir Good Stats tahun 2022. Di bawah El Barça ada raksasa Italia Juventus, yang memiliki utang sebesar 13,3 triliun rupiah. Sedangkan Real Madrid, berada di urutan ke-6 dengan utang sebesar 9,81 triliun rupiah. Namun, Barcelona menjadi satu-satunya klub yang memiliki rapor keuangan yang sangat mengkhawatirkan dengan utang hampir melebihi 20 triliun rupiah. Pada tahun 2015, Barcelona menyabet treble winner bersejarah. Mungkin beberapa dari kalian berpendapat bahwa Neymar Junior adalah salah satu sosok di balik kesuksesan Barcelona. Namun saya berpendapat bahwa dia adalah awal dari kehancuran Barcelona. Neymar bergabung dengan Barcelona dari Santos dengan biaya yang dilaporkan sebesar 57,1 juta euro, namun faktanya itu tidak benar. El Mundo membuat sebuah pengungkapan yang mengklaim bahwa biaya transfer yang sebenarnya adalah mendekati 100 juta euro. Setelah penyelidikan resmi, Presiden Barcelona, Sandro Rosell, dinyatakan bersalah dengan tuduhan penyalahgunaan dana. Rosell melakukan perbuatan keji itu dengan alasan menghindari pajak. Namun, ia dengan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah itu, El Barça membutuhkan sosok presiden baru. Dan sosok Jose Maria Bartomeu lah yang terpilih sebagai presiden baru. Jika kita melihat sekilas profilnya, Bartomeu bukanlah orang yang mengenal dan mengerti tentang sepak bola. Awal kedatangannya memang tidak begitu menonjol selama 2 tahun. Namun, awal kehancuran Barcelona dimulai ketika Neymar yang telah memenangkan segalanya di Barcelona bercita-cita ingin menjadi pemenang Ballon d'Or. Ia pun berasumsi, satu-satunya cara memenangkan Ballon d'Or adalah keluar dari bayang-bayang Messi.
Akhirnya, bursa transfer musim panas tahun 2017, klub kaya raya PSG mengaktifkan klausul pelepasan Neymar sebesar 220 juta euro. Transfer itu menjadikannya sebuah rekor dunia, dan pastinya membuat Barcelona memiliki dana besar untuk membangun kembali skuad baru mereka. Perlu diingat, Presiden Bartomeu berserta jajarannya memiliki kendali penuh atas setiap transfer pemainnya. Untuk menggantikan peran Neymar, Bartomeu mendatangkan pemain muda berbakat asal Prancis Ousmane Dembélé dari Borussia Dortmund sebesar 105 juta euro ditambah 40 juta sebagai bonus. Namun, Dembélé bukanlah satu-satunya pilihan El Barca. Ada beberapa nama yang bagus di pasar, termasuk Kylian Mbappe yang nilai pasarnya sebesar 80 juta euro pada kala itu. Namun, Bartomeu bersikeras hanya bersedia mengeluarkan uang tidak lebih dari 50 juta euro untuk Kylian Mbappe. Faktanya, Dembélé mengalami cedera hamstring hanya dalam 2 pertandingan yang membuatnya absen selama 5 bulan. Jadi dengan absennya Dembélé, Barcelona masih membutuhkan sosok penyerang lagi. Bursa transfer Januari 2018, mereka mengambil keputusan untuk merekrut Coutinho dari Liverpool dengan biaya sebesar 105 juta euro yang bisa meningkat menjadi 142 juta dengan berbagai klausul yang dipenuhi. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan, Bartomeu berserta jajarannya telah menghabiskan semua uang hasil penjualan Neymar. Namun bagian terburuknya adalah, tidak satupun dari kedua pemain ini yang sepadan dengan harga yang mereka bayarkan. Dembélé yang berjuang untuk beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona, justru menghabiskan lebih banyak waktu bermain PS, makan di McDonald's, dan datang terlambat untuk latihan. Kurangnya disiplin, menyebabkan ia mengalami begitu banyak masalah fisik. Selama 6 tahun di Barcelona, ia melewatkan 141 pertandingan akibat cedera. Untuk Coutinho, ia tidak bekerja secara taktis dan tidak bisa bermain melebar. Jadi kelemahannya terlihat jelas, dan statusnya di tim turun menjadi pemain bangku cadangan. Tidak berhenti di situ, Bartomeu masih penasaran mencari sosok pendamping yang cocok untuk Messi dan Suarez di lini depan. Bursa transfer tahun 2019, mereka mengamati Antoine Griezmann dan mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 120 juta euro. Faktanya, Griezmann tidak cocok dengan gaya bermain Barcelona. Setelah hanya 2 tahun di Barca, Griezmann akhirnya kembali ke Atletico di mana mereka membelinya kembali seharga 20 juta euro. Sama halnya dengan Coutinho yang keluar setelah 3 musim yang gagal di Barcelona dilepas dengan harga yang sangat murah, begitu juga dengan Dembélé. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Barcelona menghabiskan banyak uang hanya untuk pemain yang tidak sesuai dengan sistem? Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa, Bartomeu beserta jajarannya mengendalikan penuh setiap proses transfer pemain. Dengan begitu, ia adalah orang pertama yang bertanggung jawab atas kegagalan transfer dan mengakibatkan kondisi keuangan klub menjadi tidak aman. Dan yang lebih parahnya lagi, bukan hanya ketiga penyerang itu saja yang menghabiskan biaya besar. Dari tahun 2014 hingga 2019, El Barca menghabiskan lebih dari 1 miliar euro guna merekrut Mathieu 20 juta, Arda Turan 41 juta, Alex Vidal 22 juta, Andre Gomez 50 juta, Paulinho 40 juta, Malcolm 41 juta, Neto 26 juta dan masih banyak lagi. Namun, bagian terburuk dari semua itu bukan hanya transfer saja yang merugikan El Barca. Soal gaji pemain, Barcelona juga sangat jor-joran dan boros. Salah satunya Samuel Umtiti, yang membuat kurang dari 60 pertandingan mendapat bayaran 230.000 euro per minggu. Coutinho mendapat 450.000 euro per minggu. Vermaelen yang hampir tidak pernah kelihatan di lapangan mendapat 145.000 per minggu. Pada tahun 2019, Barcelona tercatat menggaji para pemainnya sebesar 314 juta euro yang tertinggi di dunia sepak bola. Namun, ada satu pemain yang benar-benar merusak keuangan klub dan itu adalah Lionel Messi. Nilai kontraknya di Barcelona sangat membebani klub, lantaran ia memiliki kontrak 4 tahun senilai 555 juta euro. Setelah 5 tahun menjalani masa jabatannya, Bartomeu pun dikritik. Ia beralasan menghabiskan banyak uang lantaran El Barca adalah klub dengan pendapatan tertinggi di dunia. Jadi, ia sengaja menghabiskan banyak uang dengan alasan kelak mereka akan mendapatkannya kembali. Namun faktanya, itu adalah alasan sembrono yang membuat Barcelona terlilit hutang besar. Maret tahun 2020,
Semuanya menjadi tambah rumit akibat pandemi COVID-19 yang berarti semua pendapatan berkurang drastis. Blaugrana kehilangan puluhan juta dalam penjualan tiket tur museum, hak media, hingga sponsor. Oktober tahun 2020, Dewan Klub memberikan mosi tidak percaya kepada Jose Bartomeu beserta jajarannya. Setelah itu, ia pun mengundurkan diri dari jabatannya. Namun semua itu sudah terlambat. Kerusakan yang telah terjadi dan kondisi keuangan klub yang buruk telah mencapai titik terendah sepanjang masa. Maret tahun 2021, Juan Laporta terpilih kembali sebagai presiden baru Barcelona. Ia pun mengadakan konferensi pers untuk menyoroti seberapa buruk kerusakan yang sebenarnya, dan mengatakan klub memiliki utang sebesar 1,35 miliar euro. Tidak hanya itu, ia mengatakan bahwa klub menghabiskan 110% dari pendapatan klub untuk gaji pemain. Menurut sumber terpercaya, Barcelona secara teknis dinyatakan bangkrut pada Maret 2021. Mereka bahkan masih berutang untuk transfer Coutinho, Malcom, Frenkie de Jong dan masih banyak lagi. Kini Juan Laporta memiliki pekerjaan serius yang harus dilakukan. Ia harus menyelesaikan warisan utang 1 miliar euro dengan cara apapun. Langkah pertamanya ialah melepas sang bintang Lionel Messi untuk mengurangi beban gaji yang besar. Namun, melepas Messi saja tidak cukup. Ada ide untuk menjual klub, namun Laporta belum siap untuk itu. Jadi, cara Laporta selanjutnya adalah menjual 25% hak siar La Liga mereka untuk 25 tahun ke depan senilai 600 juta euro. Selain itu, ia juga menjual 25% studio Barcelona seharga 100 juta, serta 49% merchandise Barcelona. Namun, kesepakatan yang paling menguntungkan dari semuanya adalah dengan Spotify sebesar 62,5 juta euro per tahun hingga 2026. Setelah itu, apa yang dilakukan Laporta? Dengan uang itu, ia menginvestasikan kembali skuad Barcelona di bursa transfer tahun 2022. Ia menghabiskan 45 juta euro untuk Lewandowski, 50 juta untuk Jules Koundé, dan 58 juta untuk Raphinha. Namun, yang lebih bobroknya lagi bursa transfer tahun 2024 kemarin. Klub yang sudah tidak memiliki anggaran transfer, tapi dengan berani merekrut Dani Olmo dari RB Leipzig dengan biaya sebesar 57 juta euro. Namun, jika saya berada di posisi Laporta, langkah pertama saya adalah menjual saham klub 50%, membangun tim dari nol dan mengandalkan para pemain jebolan La Masia. Itulah serangkaian kisah Barcelona dan Dani Olmo yang telah Bang Amin ulas. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.